zaman dahulu kala di Pulau Jawa ada sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan yang diperintah oleh seorang raksasa bernama Prabu Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar sebenarnya seorang raja yang arif dan bijaksana. Dia mampu mensejahterakan dan melindungi rakyatnya dengan baik. Namun suatu kesalahan terjadi ketika juru masak istana teriris jarinya sehingga darah dan potongan jarinya tersebut masuk ke dalam masakan yang dihidangkan kepada raja, justru membuat Prabu Dewata Cengkar sangat menyukainya. Kau tambahkan bumbu apa pada masakanmu kali ini? Masakanmu jadi enak sekali. Aku sangat puas dengan hasil kerjamu hari ini, tanya Prabu Dewata Cengkar kepada juru masak istana, yang dijawab dengan jujur tentang apa yang ia alami sebelumnya di dapur, bahwa darah dan jarinya sempat masuk ke dalam hidangan tersebut. Prabu Dewata Cengkar lalu mengambil kesimpulan bahwa darah dan daging manusia ternyata enak untuk dimakan. Maka sejak saat itu, ia selalu minta hidangan daging manusia untuk makanannya sehari-hari. Kerajaan Medang Kamulan berubah menjadi murung dan menakutkan karena setiap hari ada saja rakyatnya yang menjadi santapan rajanya sendiri. Pintu-pintu rumah penduduk selalu ditutup rapat, pasar yang tadinya ramai menjadi sepi, ladang dan sawah terbengkalai menjadi lahan tidak produktif karena rakyat sangat ketakutan keluar rumah. Mereka yang masih selamat berusaha keluar dari kerajaan untuk mencari tempat aman di daerah lain. Pada suatu hari, kerajaan tersebut kedatangan seorang petapa sakti yang masih muda bernama Aji Saka. Ia ditemani oleh seorang abdi setianya bernama Dora. Mereka datang ke istana sengaja untuk menghentikan kekejaman Prabu Dewata Cengkar. "Mau apa kau datang kemari, anak muda?" tanya Prabu Dewata Cengkar yang baru saja memarahi Patih Jugul Muda karena hari ini belum berhasil memberikannya makanan daging manusia. "Saya datang kemari untuk menyenangkan hati Paduka Raja. Karena rakyat Paduka saya lihat sudah habis, maka saya bersedia untuk menjadi santapan Paduka Raja," jawab Aji Saka dengan tenang. Prabu Dewata Cengkar tertawa senang mendengarnya. Ketika yang lain kabur darinya karena ketakutan, Aji Saka malah datang menyodorkan nyawanya sendiri. "Tapi saya punya satu permintaan sebelum Paduka memakan saya," ucap Aji Saka. "Asal tidak merepotkan akan aku kabulkan. Apa permintaanmu, anak muda?" balas Prabu Dewata Cengkar. "Tidak sulit, Paduka. Saya hanya ingin diberikan tanah seluas ikat kepala saya, tapi harus Paduka sendiri yang mengukurnya," jawab Aji Saka mulai menjalankan strateginya untuk menyingkirkan Prabu Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar lalu membuka gulungan ikat kepala Aji Saka dan mengulurkannya jauh hingga ke ujung pantai selatan. Aji Saka lalu menyabetkan ikat kepala itu hingga membuat Prabu Dewata Cengkar terpental ke tengah laut. Tubuh Prabu Dewata Cengkar lalu berubah menjadi seekor buaya putih dan ia tidak dapat kembali lagi ke daratan. Aji Saka kemudian menggantikan posisinya sebagai Raja Medang Kamulan. Rakyat yang mengungsi ke daerah lain akhirnya kembali ke rumahnya. Kehidupan pun berjalan dengan normal seperti biasanya, jauh dari rasa takut dan ancaman Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka ingat bahwa sebelum ia pergi ke Medang Kamulan, ia punya senjata keris sakti yang disimpan di rumahnya di desa Majeti. Keris pusaka ia titipkan pada abdi setianya yang lain bernama Sembada agar dijaga dan jangan diserahkan kepada siapapun kecuali Aji Saka sendiri yang datang dan memintanya secara langsung. Maka ketika Dora datang karena diutus Aji Saka untuk mengambil pusaka tersebut, Sembada menolaknya. Sesuai pesan Aji Saka, ia tidak akan menyerahkan keris tersebut kecuali Aji Saka sendiri yang datang langsung memintanya. Dora sendiri telah berjanji tidak akan pulang ke Medang Kamulan sebelum tugasnya terlaksana. Maka pertarungan sengit antara kedua abdi setia Aji Saka tersebut tidak dapat dielakkan. Keduanya sama-sama kuat dan sakti mandraguna. Setelah pertarungan selama berhari-hari, akhirnya keduanya pun meninggal karena luka-luka yang dideritanya serta rasa kelelahan yang sangat besar.
Aji Saka sedih sekali mengetahui tewasnya kedua abdi setia tersebut demi mempertahankan tugasnya masing-masing. Ia lalu membuat sebuah tulisan yang kelak akan dipakai secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa hingga sekarang. Tulisan Jawa tersebut dibuat sebagai penghormatan kepada dua abdi setianya, yaitu Sembada dan Dora. Inilah tulisan dan juga artinya. Ha, na, ca, ra, ka. Ada dua orang. Da, ta, sa, wa, la. Keduanya berkelahi. Pa, da, ja, ya, nya. Sama-sama kuat. Ma, ga, ba, ta, nga. Keduanya pun tewas.